الشيخ أحمد الرفاعي، الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع مشايخ طريقة الرفاعية والقادرية، أن الله تعالى يعلي درجاتهم ويعيد علينا من نفحاتهم وأسرارهم، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يغفر لنا ويغفر لهم ويفرج كربنا وكربهم ويشفي مرضانا ومرضاهم ويقضي حاجاتنا وحاجاتهم ويبلغنا مرادنا وقاصدنا يا خيرات البركات والنفحات والمسرات بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، ونعوذ بك من حال أهل النار. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأفاض علينا من نفحاته وبركاته. آمين. فضل التحذير من أهل الضلال. فضل التحذير bermulai ini itu penjelasan keutamaan at-tahdzir, mewaspadaan, min ahli dhalali, dari kelompok sesat. Qala, telah berkata al-Imam al-Harari, oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, alladzi yuhadziru, seorang yang yuhadziru, mewaspadaan, artinya mengingatkan orang banyak, min ahli dhalali, dari kelompok sesat. Sawabuhu, pahalanya, alladzi, pahalanya itu orang, indallahi, bagi Allah, mislul mujahidi, seperti orang yang berjihad, alladzi yujahidu, yang berjihad oleh mujahid, al-kuffara, akan orang-orang kafir, yang memerangi orang kafir, bisayfi, dengan pedang. Coba kalau kita suruh turun beneran ke medan perang, tahu berani tahu kagak. Nah, maka berjuanglah dengan al-lisan wal bayan, dengan lidah dan dengan penjelasan, menyampaikan akidah ahli sunnati wal jamaah. Misluhu, seperti dia mujahid bisayf, sama. Kenapa? Ini membela agama, ini membela agama. Bal yakunu, bahkan ada, fi ba'dil halati, dalam sebagian keadaan-keadaan, a'zama sawaban, itu lebih agung atau lebih, min zalikal mujahidi, dari itu mujahid. Allahu akbar. Ba'dus salafi, sebagian salaf, para ulama atau orang-orang yang hidup di masa salaf, yaitu masa sahabat, masa tabi'in dan tabi'id tabi'in. Alladzina kanu, yang ada mereka, ba'dus salaf, fi awalil qarni tsanil hijriyyi, di awal abad kedua hijriyah, di awal abad kedua hijriyah. Qala, berkata oleh ba'dus salaf, qatlu hadza, membunuh orang ini, yakni bermaksud oleh dia Ghailan ad-Damashqiyya. Ini nama orang Ghailan ad-Damashqiyya, ini adalah seorang pemuka kaum Qadariyah.
kelompok yang tidak beriman dengan qadar Allah. Namanya Ghailan, Ad-Damashqi. Ad-Damashqi ini nisbat kepada Damaskus. Artinya berasal dari wilayah Damaskus. Membunuh orang semacam Ghailan afdalu, itu lebih utama min qatli alfi kafirin, dari membunuh 1.000 orang kafir Rumiyin yang sebangsa Romawi, wa Turkiyin dan sebangsa Turki. Kafir Romawi, kafir Turki. Waktu itu ya, karena Turki belum ditaklukkan. Karena yang berbicara demikian ini ulama salaf, masya Allah. Orang-orang kafir diperangi, turun ke medan perang, berjihad melawan mereka, membela agama Allah, dikalahkan pahalanya dengan apa? Memerangi seorang ahli bid'ah. Yang ahli bid'ah ini betul-betul merusak akidah umat. Mendebat dia, menundukkan dia, mengalahkan dia dengan argumen-argumen, itu jauh lebih besar pahalanya daripada turun ke medan perang sekalipun. Mengapa? Ini orang sesat, turun ke umat Islam, menyesatkan umat Islam. Orang kafir dalam kekufuran mereka tidak turun ke kalangan umat Islam untuk mengkufurkan atau untuk menjadikan mereka kafir seperti keyakinan mereka, orang-orang kafir tersebut. Paham tidak nih? Sehingga bahayanya, lebih bahaya mana? Si orang sesat ini mengajak kepada kekufuran yang diantara orang-orang Islam tidak sadar bahwa mereka telah menjadi kafir gara-gara orang ini dengan keyakinan rusak yang disebarkan. Karena itulah memerangi yang satu orang ini, ahlul bid'ah al-i'tiqadiyah, itu pahalanya jauh lebih besar daripada apa? Memerangi orang-orang kafir secara fisik di medan perang. Masya Allah. Jadi jangan dianggap kita belajar tauhid itu seperti kita belajar ilmu-ilmu lainnya. Ilmu tauhid itu afdolul ulum, ilmu yang paling utama. Dan apalagi jika kemudian kita mempraktekkan ilmu tauhid tersebut dengan pengertian menyebarkannya dengan cara memerangi orang-orang yang menyalahi akidah itu sendiri, menyalahi ahlus sunnah wal jamaah. Itu perangi soal itu orang-orang Wahabi dengan dalil. Itu berguru di sekolah kan ada orang-orang Wahabi jelek, ada nggak? Ada aja. Sebenarnya di mana-mana ada. Rombongan celana cingkrang, ada nggak? Ada aja. Di wilayah sendiri juga ada. Wilayah sendiri kan ada. Masuk ke masjid. Ya Allah. Ya tentu cari jalan yang baik. Karena ada kalanya mereka tidak sadar kalau mereka menjadi korban. Ya, menjadi korban. Al-Atrok itu ya orang-orang Turki. Kanu adalah mereka, kufaran adalah orang-orang kafir fi dzalika zamani, di itu zaman, di itu masa, itu di masa para ulama salaf. Karena Istanbul itu ditaklukkan itu sekitar abad 7 Hijriah atau 8 Hijriah. Dan yang menaklukkan kota Istanbul, Turki, yaitu As-Sultan Muhammad Al-Fatih. Namanya Muhammad. Al-Fatih itu gelarnya. Karena itu tadi, beliau adalah orang yang telah berhasil menaklukkan kota Istanbul. Dulu dikenalnya Konstantin. Dan beliau adalah seorang pemuda. Dalam sejarahnya itu disebutkan sekitar umur 20 tahunan. Memimpin pasukan. Kita umur 20 tahun masih ngetrek. Faisal masih ngetrek itu umur 20 tahun. Aduh, masih beragajul. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih ini dalam akidahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di atas akidah Maturidiyah. Di dalam fikih adalah mazhab Hanafi. Sama seperti kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam segi akidah. Tentu dari segi amalan jauh berbeda. Tapi dari segi akidah, apa yang diyakini oleh As-Sultan Muhammad Al-Fatih, itulah pula yang kita yakini dan diyakini oleh mayoritas umat Islam. Itu berkeyakinan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Lalu diriwayatkan atau dikisahkan beliau sebelum turun ke medan perang meminta pendapat dan doa daripada para ulama ahli tasawuf, para ahli tarekat, didatangi oleh beliau dan beliau bertawassul dengan para wali Allah dan terutama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih khusus lagi keutamaan orang yang menaklukkan kota Konstantinopel ini atau Istanbul ini itu dipuji oleh Rasulullah dalam hadisnya. Dalam hadisnya dipuji. Jadi jauh sebelum penaklukan kota ini ratusan tahun sebelumnya Rasulullah di masa hidupnya sudah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan lainnya, Rasulullah bersabda, "La tuftahannal Qistantiniyatu fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish." Benar-benar
Konstantinia atau Istanbul sekarang, yaitu Turki, nanti akan ditaklukkan, jatuh ke kekuasaan umat Islam. Wala ni'mal amiru amiruha, dan sebaik-baiknya panglima adalah panglima yang mengomandoi bala tentara dalam peperangan menaklukkan Konstantinia tersebut. Wala ni'mal jaisyu dzalika jais, dan terbaiknya tentara adalah dia itu. Karena itu maka dari zaman para sahabat setelah Rasulullah wafat itu banyak yang berusaha untuk menaklukkan Konstantinia. Wah, banyak itu dan tidak kecapean. Tidak tercapai. Beberapa sahabat ada yang berupaya untuk itu. Mereka semua ingin apa? Menjadi orang yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadisnya itu. Tapi apa? Yang tercapai. Bahkan ayahnya Muhammad Sultan Al-Fatih sendiri termasuk Sultan Murad namanya. Juga berupaya untuk itu, tapi nggak bisa. Baru kemudian beliau ini Muhammad Al-Fatih. Masya Allah. Itu menunjukkan kebenaran akidah yang kita yakini, akidah ahli sunnati wal jamaah. Karena Muhammad Sultan Al-Fatih dipuji oleh Rasulullah, itu menunjukkan kebenaran akidah yang diyakini olehnya. Tentu Rasulullah tidak akan memuji seorang yang sesat. Dan akidah yang beliau yakini, itulah akidah ahli sunnah. Apa yang kita yakini sekarang, apa yang telah dibukukan oleh para ulama dalam kitab-kitab beratus tahun lalu hingga sekarang ini. Yaitu akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah. Maka brand ini bawa ini. Kemana-mana brand ini bawa. Iya, bikin pondok pesantren. Jangan lupa Ji, brand ini. Itu yang membedakan kita dari yang lain. Walaupun yang lain pondok pesantren sama sebenarnya, kebanyakan mereka di Indonesia ya sama juga akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Tetapi yang brandnya melotot itu jarang-jarang. Ditulis di depannya Asy'ari Maturidi. Masya Allah. Terus kita bela ini supaya kita dapatkan pahala kebaikan lebih daripada apa? Orang-orang yang jihad turun di medan perang dengan senjata. Nah, kita dengan senjata ilmu. Dengan senjata ilmu. Lanjut. Al-Atraku, orang-orang Turki kanu adalah mereka kuffaran, itu orang-orang kafir fi dzalika zaman, di itu zaman. Ma dakhalahumul fathu, belum masuk akan mereka al-Atrak al-fathu oleh al-fathul islamiyyu, oleh pembukaan Islam. Artinya belum sampai merambah ke sana ekspansi umat Islam dalam menyebarkan dakwah mereka. Wa haqiqatan, dan secara hakikat, huwal amru, dialah al-amru, itu perkara karena demikian ini. Maksudnya apa? Orang yang berjihad bil lisan itu bisa jadi beberapa keadaan lebih besar pahalanya daripada al-jihad bis silah, dengan jihad dengan apa? Senjata. Al-kafirul mu'linu. Al-kafir, seorang kafir. Al-mu'linu yang nyata. Artinya dia deklarasikan dirinya sebagai kafir. Dia mengaku dirinya non-muslim. Mu'lin namanya. La yantasibu ilal Islam. Dia tidak menyandarkan diri oleh al-kafir al-mu'lin ilal Islam, kepada Islam. Idza tahaddatsa ma'al muslimin, apabila dia berbicara bersama orang-orang Islam. Orang-orang dulu Islam ketika berbicara, orang-orang yang dia notabene apalagi diterang-terangan saya bukan muslim. Kalau ngobrol sama kita, tentu dia tidak mengaku dirinya apa? Muslim, tidak mengaku dirinya muslim. Tetapi apa? Kalau orang yang sesat, dia mengaku dirinya muslim, tapi akidahnya tasybih, akidahnya tadzim. Dia datang kepada umat Islam mengaku dirinya muslim, bahkan mengutip ayat Quran, mengutip hadis Rasulullah. Orang-orang awam terkecoh. Akhirnya banyak orang awam yang jadi apa? Jadi berakidah tasybih, berakidah tadzim, berfaham Wahabi, lama-lama jadi teroris. Tuh, berangkatnya dari situ. Itulah maka secara hakikat memerangi orang yang rusak dalam akidahnya itu adalah jihad yang seperti jihad membela agama Allah, mereka yang turun di medan perang. Al-muslimuna, orang-orang muslim, la ya'khuduna, tidak mengambil oleh mereka kalamahu, akan perkataan itu kafir mu'lin di amriddin, dalam urusan agama. Orang awam pun tahu bahwa dia apa? Kafir. Orang awam. Amma hadza, adapun ini orang yang sesat, yang mengaku dirinya muslim, berfaham qadariyah, mengingkari terhadap qada dan qadar Allah, berfaham tasybih, tajsim, mengatakan Allah memiliki fisik, memiliki bentuk, memiliki ukuran, memiliki tempat, memiliki arah, yaqra'u Qur'anan. Masya Allah, dia baca Quran. Orang-orang Wahabi, wow, bukan baca Quran aja, tidak sedikit dari mereka yang hafal Quran. Iya. Wa yuridu ayatin, mereka mendatangkan ayat-ayat, bahkan hadis-hadis. Hadza, ini orang, ta'siruhu, pengaruhnya ini orang, sari'un, itu sangat cepat, merusak kepada orang-orang awam, merusak Islam. Maka memerangi orang semacam itu jauh lebih besar pahalanya dari ibadah-ibadah yang lain, dari seluruh perkara sunnah apapun. Bahkan
lebih besar daripada jihad fi sabilillah bisayfi wassilah, dengan pedang dan dengan senjata sekalipun. Masya Allah. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Qushairi. Imam Al-Qushairi, Abu Nasr Al-Qushairi, dalam kitab namanya At-Tadhkirah Asy-Syarqiyyah, beliau mengatakan yang lebih berbahaya terhadap umat Islam itu adalah orang-orang yang berakidah sesat dan mereka mengaku muslim, dari kaum musyabbiha, kaum mujassima, kaum hasyawiyah, kaum qadariyah, kaum mu'tazilah dan semacamnya. Mengapa? Karena mereka berbaju Islam, casingnya casing muslim, bahkan casingnya biziyil masyayikh. Wah, berpakaian apa? Seperti syekh, jenggot panjang, pakai jubah, pakai gamis, pakai jubah. Iya, orang-orang awam begitu melihat tampilannya gagah betul, ketemu dicium tangannya. Dicium tangannya. Apalagi buat tasbih, apalagi udah jelas-jelas berbicara tarekat. Wah, udah sami'na wa ata'na. Orang awam udah begitu aja udah. Padahal tarekatnya tarekat kagak jelas, tarekat menyimpang, ajaran akidahnya rusak, akidahnya hulul. Nauzubillah. Nah, maka jihad, merangi orang-orang semacam itu sangat-sangat besar pahalanya. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Maulana Syekh Abdullah Al-Harari radhiyallahu anhu, ihanatul mubtadi'i fil aqidati, menghinakan, menundukkan, bermula menundukkan atau menghinakan seorang ahli bid'ah fil aqidah, di dalam akidah. Ini orang rusak dalam akidahnya, ini orang apalagi menyebarkan akidah rusaknya kepada umat Islam. Itu apa? Jihadun, adalah jihad. Menundukkan orang-orang yang rusak akidahnya, menghinakan mereka, menjelaskan kesesatan mereka, bagian daripada jihad dengan pahala yang sangat besar. Wa qala radhiyallahu anhu, wa qala, dan telah berkata oleh Maulana Syekh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, nahnu, bermula kita, nuaddi, melaksanakan oleh kita, al-wajiba, akan kewajiban, alladzi aujabahu Allahu, yang telah mewajibkannya akan itu, al-wajib, Allahu, oleh Allah, minat tahdhiri, dari mewaspadakan, min du'atid dhalali, dari para penyeru kesesatan. Lianna haula'i, karena sesungguhnya mereka du'atud dhalal, la yumayyizuna, tidak membedakan oleh mereka, bainal khairi wasyarri, antara kebaikan dan keburukan. Lidzalika, karena itu, ahabbuhum, mencintai oleh mereka, hum, akan mereka, ahlud dhalal, ay masyayikhuhum, artinya syekh-syekh mereka. Itu, ini orang-orang sesat mencintai apa? Pimpinan atau syekh-syekh mereka yang sesat tersebut, para pengikutnya itu. Ay masyayikhuhum ala dhalal, di atas kesesatan tersebut. Fa idza hudzira minhum, maka apabila diwaspadakan, minhum, dari mereka, artinya dijelaskan kesesatan mereka, yaquluna, berkata oleh mereka, orang-orang yang sesat berserta para pengikutnya, mereka mengatakan apa? Goru minna, mereka cemburu dari kita. Iya, kata mereka begitu. Itu melemahkan dakwah kita. Ah, itu kan kamu aja karena kalah pamor. Oh, apa? Cemburu, kalah sama dia. Oh, nauzubillah. Kita berdakwah bukan untuk cari muka. Kita berdakwah menyampaikan kebenaran bukan karena cemburu terhadap popularitas mereka, sama sekali tidak. Tapi karena untuk meninggikan atau menegakkan kebenaran. Masya Allah, Masya Allah. Syekh Abdullah radhiyallahu anhu, yang sering diceritakan oleh guru-guru kita itu, sangat-sangat alim. Umur 7 tahun hafal Al-Quran. Kita umur 7 tahun ngapal apa? Main gundu, main karet. Yang perempuan main karet. Umur 7 tahun sama dengan Al-Imam Syafi'i. Umur 15 tahun hafal Al-Kutubus Sittah. Al-Kutubus Sittah itu kitab-kitab induk hadis-hadis Nabi yang merupakan sumber ajaran agama Islam, standar kitab-kitab yang menjadi sumber rujukan dalam hukum-hukum atau ajaran-ajaran agama Islam, yaitu Sahih Bukhari. Sahih Bukhari saja 5 jilid, Sahih Muslim 5 jilid, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi itu rata-rata 5 atau 6 jilid. At-Tirmidzi, An-Nasai, dan satu lagi yang ke-6 Ibnu Majah. Belakang ada semua itu kutubus sittah. Kutubus sittah ini kitab induk hadis yang 6. Syekh Abdullah hafal itu semua, tidak hanya hadisnya tapi matannya. Maaf, tidak hanya matan hadisnya tapi sanadnya, rangkaian setiap hadis dengan para perawinya, siapa yang meriwayatkan ini, terus setiap hadis bersambung sampai kepada Rasulullah, setiap hadisnya sangat alim. Dan
beliau jika hendak menulis, membukukan kitab-kitab seperti apa yang telah dituliskan oleh banyak para ulama terdahulu berpuluh-puluh jilid, sangat-sangat mampu untuk itu. Tetapi beliau, Syekh Abdullah, banyak dihabiskan waktunya dalam at-tahdhir min ahli dhalal, mewaspadai umat Islam dari kelompok-kelompok yang sesat. Makanya buku-buku yang beliau tulis umumnya adalah at-tahdhir min ahli dhalal. Salah satunya misalkan yang sangat populer adalah Al-Maqalatus Sunniyah fi Kashfi Dhalalat Ahmad Ibn Taimiyah. Membongkar kesesatan Ibnu Taimiyah, imamnya orang-orang Wahabi. Sudah kita terjemahkan bukunya itu. 1.000 halaman, hampir 1.000 halaman. Syekh itu di setiap majlis manapun membuat majlis mesti isinya adalah tahdzir min ahli dhalal dan penjelasan aqidatut tanzih, menjelaskan tauhid, menjelaskan bahwa Allah tidak menyerupai ciptaannya, menjelaskan bahwa Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, maha suci daripada segala bentuk dan ukuran. Kemudian ditambah at-tahdzir min ahli dhalal. Umurnya dihabiskan untuk itu. Umurnya yang hampir 100 tahun atau 100 tahun dalam hitungan Hijriah, beliau umurnya 100 tahun dihabiskan dalam membela agama Allah, menegakkan akidat ahli sunnati wal jamaah al-asyariyah maturidiyah. Ulama besar. Nah, maka kita bersyukur, patut bersyukur kenal kepada Syekh Abdullah dan ikut kepada jamaahnya. Itu nikmat besar. Nikmat besar. Saya sebelum kenal jamaahnya Syekh Abdullah, ngambang. Ngambang itu maksudnya kita belajar apapun diambil. Ada yang ngajarin ini, ikut belajar ya. Ya, karena apa ya? Karena belajar, tujuannya belajar aja, tapi belum menjadi ahlut tamyiz. Tidak bisa membedakan mana hak, mana batil. Padahal itu waktu itu sudah jadi mahasiswa itu. Jadi mahasiswa, si anu ngajar, si anu ngajar, si anu ngajar. Hingga kemudian ada salah seorang teman memperkenalkan kitab kepada saya dengan judul itu tadi, Al-Maqalatus Sunniyah fi Kashfi Dhalalat Ahmad Ibn Taimiyah. Saya baca, Masya Allah, seperti disiram kita. Ini kita betul-betul membela akidah ahli sunnah. Ini kita membela akidah Rasulullah. Nah, maka nikmat besar kita mengenal aqidatut tauhid lewat Syekh Agung ini, Al-Imamul Hafiz Abu Abdurrahman Abdullahil Harari. Nah, termasuk kemudian kita ikut dibaiat dalam tarekat Ar-Rifa'iyah, Al-Qadiriyah juga lewat jalur beliau. Nah, maka itu nikmat besar, nikmat besar. Lanjut. Yajibut tahdhiru 'alal manabir. Wajib at-tahdhiru mewaspadakan 'alal manabir di atas mimbar-mimbar. Yaumal Jumu'ati di hari Jumat, minal munkarati dari perkara-perkara mungkar. Masya Allah. Syai mengatakan gitu. Yang ada sekarang khutbah Jumat isinya politik, atau kalau tidak politik isinya ceritain pahala aja, pahala ini gede, pahala ini gede, padahal kagak ada hadisnya kadang-kadang begitu. Iya itu. Masya Allah, kagak ada sandarannya kadang-kadang, atau malah cerita-cerita. Lebih parah lagi isinya ngapain ya, tentu bukan di khutbah Jumat, ceramah-ceramah yang seperti pada peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, atau peringatan-peringatan lainnya. Isinya ngapain? Isinya humor, lelucon aja isinya. Masya Allah. Itu mengerikan itu. Mengerikan itu. Yang ceramahnya sama juga pengennya begitu. Sehingga kalau ceramahnya benar ada isinya, meluruskan akidah yang rusak, kagak didengerin. Bahkan sebelum menghadiri acaranya, lihat dulu balehonya. Lihat apa yang, oh ini lucu nih. Wah rame-rame nih. Datang-datang. Dia cari hiburan dia. Masih kurang jadi hiburan. Ya Allah. Zaman sekarang gitu-gitu itu. Qala al-Imamul Harari, telah berkata oleh al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, yajibut tahdhiru, wajib waswadakan 'alal manabir di atas mimbar-mimbar yaumal Jum'ati di hari Jumat, minal munkarati dari perkara-perkara mungkar, allati tahsulu yang terjadi oleh al-munkarat minal awammi daripada orang-orang awam. Haula'i mereka al-juhalu orang-orang bodoh, orang-orang bodoh, yahduru kasirun minhum, yahduru hadir oleh mereka, ya hadir kasirun oleh kebanyakan minhum dari mereka, al-juhal al-jumu'ata akan Jumat. Ya, karena kalau Jumat kan pada hadir itu semuanya penuh. Nah, maka itu adalah kesempatan emas untuk menyampaikan akidah. Fa idza lam yasma'u, maka apabila tidak mendengar oleh mereka at-tahdhira, akan waspadakan minal kufriyati daripada kekufuran-kekufuran, qad yabquna bisa jadi
menetap oleh mereka al-juhal 'alaiha di atasnya al-kufriyat dan tidak sadar oleh mereka bahwa mereka telah jatuh dalam kekufuran. Nauzubillah. Fa fit tahdziri maka dalam mewaspadakan minha daripadanya al-kufriyat 'alal manabiri di atas mimbar-mimbar inqadhun itu menyelamatkan lahum bagi mereka al-juhal minal kufri dari kekufuran. Ba'du akabiril hanafiyati sebagian para ulama terkemuka mazhab Hanafi zakaro menyebutkan oleh ba'du akabiril hanafiyah zalika akan demikian itu tadi wajib mewaspadakan atau mengingatkan orang-orang awam di atas mimbar di hari Jumat daripada kekufuran. Itu mereka nyebutkan fi ba'di ta'alifihi dalam sebagian karya-karya mereka annahu yajibu bahwasanya wajib 'alal khatibi atas seorang khatib ayyadhkura untuk menyebutkan dzalika akan demikian itu at-tahdzir minal kufriyat 'alal mimbari di atas mimbar. Saya kan ceramah jarang-jarang. Ceramah jarang-jarang, maulid jarang-jarang. Yang sering Jumat. Maka kesempatan Jumat saya udah isinya tanzih aja. Di mana khutbah Jumat saya isinya apa? Ya? Menjelaskan Allah ada tanpa tempat. Oh, kemarin di Masjid Al-Azham banyak banget orang. Berapa isinya itu? Berapa ribu itu orang? Penuh Jumat itu. Lah kita jelaskan Allah ada tanpa tempat. Oh, Bang Mahfud ada. Yang kedua, poin pokoknya doa amal soleh sampai untuk mayit. Wah, masa bodoh kata saya. Yang penting pada ngedenger semuanya. Itu kan banyak di situ tercampur ya. Bisa jadi orang tidak sepaham sama saya. Dengan kita maksudnya. Dan saya sebenarnya udah biasa siap-siap. Begitu turun nanti kalau yakin orang berdebat, saya udah siap duduk depan. Mana orangnya? Rupanya nggak ada juga. Nggak ada juga. Ada satu maju. Kirain mau ngedebat. Dia mau kenalan. Minta kartu nama. Kesempatan kita itu. Faisal, khutbah Jumat. Kalau ceramah maulid makan kamu nggak kepake Sol. Kalau khutbah Jumat lah, lumayan kepake. Jelasin. Allah ada tanpa tempat. Usi nafsi, usikum bitaqwallah. Wah, udah gitu udah. Sampaikan itu. Insyaallah. Wa qala radhiyallahu anhu dan telah berkata Maulana Syekh Abdullah radhiyallahu anhu warada telah datang fil asari dalam asar itu atau hadis. Sebagian ulama menyebutkan asar itu definisi sama dengan hadis. Cuma asar ini lebih umum. Kadang berlaku apa yang datang dari para sahabat atau dari kalangan tabi'in misalkan. Kalau hadis itu khusus berasal dari atau yang disandarkan kepada Rasulullah. Hadis ma'udhifa ilan Nabi. Dalam asar disebutkan idza zuharatil bid'ah apabila telah nampak bid'ah atau kesesatan wasakatal alimu dan berdiam oleh orang alim la'anahullahu melaknat akan itu orang alim Allahu oleh Allah. Masya Allah. Dilaknat. Nah itu disebutkan dalam Al-Quran bahkan. Lu'inal ladhina apa itu? Lu'inal ladhina kafaru min ahlil kitab. Lu'inal ladhina kafaru min ahlil kitab. Kanu la yatanahuna munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Depannya ayatnya apa bang? Lu'inal ladhina kafaru min ahlil kitab. Kanu la yatanahuna munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Apa ayatnya? Terus min Bani Israel. Ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam. Dzalika bi annahum la yatanahuna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Dulu di kalangan Bani Israel dilaknat oleh Allah gara-garanya mereka apa? Tidak menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi muncul kesesatan, muncul kemungkaran, orang yang mampu untuk mengingkari, mampu untuk meluruskan pada diam baik, pada diam ada dia baik dilaknat oleh Allah. Disebutkan dalam ayat ini lu'ina, dilaknat. Makanya dalam asar pun begitu. Idza zuharatil bid'ah fasakatal alimu la'anahullah. Ya walaupun kita tidak turun langsung untuk berdakwah, sekarang banyak media lah. Justru ini apa namanya mempermudah bagi kita. Setidaknya dengan tampil misalkan di YouTube, maka berarti kita setidaknya sudah berupaya untuk menegakkan akidah tauhid, menyebarkan akidah ahli sunnah. Iya. Dan sampai kemana-mana itu. Bahkan mungkin lebih jauh jangkauannya daripada kalau kita langsung turun ke lapangan. Wa qala radhiyallahu anhu dan telah berkata Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu unsyuru sebarkan oleh kalian al-haqq akan perkara hak wa kafihu dan perangi oleh kalian ad-dhalala akan kesesatan wal munkarati dan perkara-perkara mungkar. Wa qala radhiyallahu anhu dan telah berkata
oleh Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, al-amru bil ma'rufi, bermula merintah dengan al-ma'ruf, wan nahyu 'anil munkari, dan mencegah dari kemungkaran, la yuqaddimu ajalan, tidak mempercepat akan kematian, wala yub'idu rizqan, dan tidak menjauhkan akan rizki. Masya Allah. Kan jangan takut mati. Mati mah semuanya bakal kebagian. Al-mautu ka'sun. Oh, kullun nasi syaribuh. Sebutkan begitu. Al-mautu ka'sun. Kematian itu adalah gelas. Dan setiap orang minum dari gelas. Artinya setiap orang bakal mati. Enggak ada orang kagak mati. Semuanya mati. Yang bernyawa mesti mati. Jangan kata manusia, malaikat aja yang matinya antar hari kiamat. Ya mati juga tetap. Ya, mati juga. Malaikat sekarang gak ada yang mati. Tapi mati juga ntar hari kiamat. Semuanya mati. Apalagi manusia. Umurnya 60 mati. 65 mati. 67 belum mati. Tapi udah stroke. 68 mati. Akhirnya mati juga semuanya. Mati juga. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata radhiyallahu anhu, inna khaira ma yutawassa bihi, sesungguhnya terbaik ma perkara yutawassa dijadikan saling berwasiat bihi dengannya, ma taqwallahi, itu takwa kepada Allah, at-ta'awunu 'alal birri, dan saling menolong di atas kebaikan, wattanahi, dan saling mencegah anil mungkari, dari kemungkaran. Faghtanimu, maka raihlah oleh kalian, min hayatikum, dari kehidupan kalian, al hasanati, akan kebaikan-kebaikan, wal mabarrati, dan kebaikan-kebaikan, sama artinya. Masya Allah. Sayyiduna Ali ibn Abi Thalib berkata apa? Ad-dunya mudbirah, wal akhiratu muqbilah. Dunia itu membelakangi kita. Kita ini berjalan menuju ke depan, menuju mana? Menuju akhirat. Dunia membelakangi kita. Maka jangan kita ngejar dunia, karena dunia membelakangi kita. Yang di hadapan kita itu siapa? Apa yang di hadapan kita? Akhirat. Ad-dunya mudbirah, wal akhiratu muqbilah. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Al yaumal amalu wa ghadanil hisab. Sekarang ini di dunia kita beramal, bikin bekal. Wa ghadan al hisabu. Wa ghadan maksudnya hari kiamat, al hisabu adalah hisab terhadap amalan kita yang sekarang kita kerjakan. Habis umur kita gak panjang. Umur saya sekarang udah sekian ini, hampir kepala 5. Hampir kepala 5. Ya, ini buka kartu, padahal di atas ada banyak ibu-ibu ini. Ketahuan tuanya, Sol. Emang kelihatan tua ya? Hah? Masih muda? Waduh, yang kata masih muda naksir, Sol. Yang udah umur 50 tahun lah, sisanya paling 15 lagi. 15 juga udah cakep itu. Berarti 65 udah. Ya, Ji, cakep udah. Segitu Rasulullah umurnya 63 tahun. 15 tahun, lama bentar. Ya Allah, 15 tahun ya, merem juga tahu-tahu udah habis. Seakan-akan begitu. Nah, sekarang kita umur 60 tahun. Lah, emang Ujang ini 60 lebih. Wah, tinggal nunggu berapa tahun lagi boleh habis udah. Masih, masih ngerasa muda aja. Iya. Masih ngerasa muda aja, udah gagah kemana-mana pakai levis. Iya, syukurannya aja cepak. Oh, masih ngerasa muda itu. Tapi dalam kebaikan bagus, bersemangat dalam kebaikan bagus, seperti anak. Iya, itu namanya berarti bikin bekal, namanya bekal. Masya Allah, mudah-mudahan bekal kita banyak untuk akhirat kita. Amin. Ya, ngaji ini juga bagian daripada bikin bekal ini untuk akhirat. Mudah-mudahan dihitung sebagai amal soleh, ditemui di akhirat. Kita mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. على آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علوما تنفعنا، وزدنا علما. اللهم وفقنا ووفق أهلنا لما تحبه وترضاه. اللهم حسن أعمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد
Walhamdulillahi rabbil alamin.